Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami ingin berbagi hal yang sering menjadi pertanyaan subscriber, yaitu kelebihan dan kekurangan saat pakai motor kopling manual, atau suka dukanya pakai kopling manual apa aja sih. Nah, dalam konten kali ini akan kami jelaskan secara tuntas. Namun sebelumnya silahkan like, share, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Nah, akan kita jelaskan kelebihan motor kopling manual guys. Ada beberapa kelebihan dari motor dengan jenis kopling manual. Berikut akan kami sajikan kelebihannya. Yang pertama, torsi lebih optimal. Menggunakan motor dengan jenis kopling manual setidaknya dapat membuat torsi awal motor jadi lebih optimal. Nah, jika kalian bingung torsi seperti apa yang sedang kita bahas ini, maka kami akan jawab bahwa yang kita sedang bahas adalah torsi dalam bentuk hentakan ketika kita tengah memindahkan gigi guys. Jika pada motor dengan tipe kopling semi otomatis, perpindahan giginya relatif halus dan gitu-gitu aja guys. Maka pada motor dengan jenis kopling manual, torsi perpindahan gigi relatif lebih optimal guys. Hal tersebut pula lah yang membuat motor-motor pada ajang road race underbone atau drag race turut mengaplikasikan kopling manual ini guys. Pada sebelumnya, motor underbone tersebut tidak menggunakan kopling manual. Sebagai contoh adalah motor dengan kelas 110 cc 2 tak seperti F1ZR, Alfa, atau 110 cc saat ini 4 tak seperti Revo, Vega R. Di ajang road race, sering-seringnya mereka menggunakan kopling manual agar lebih responsif guys. Yang kedua, secara penampilan akan jadi lebih keren atau gaya guys. Motor dengan jenis kopling manual lebih dipandang bergaya atau laki abis. Nah, hal ini diakui atau tidak, di Indonesia sendiri masih ada yang memandang kalau tipe kopling sebagai kasta dari sebuah motor, dimana motor dengan kopling itu lebih keren daripada yang non kopling. Sebut saja dulu kami sempat menggunakan motor dengan jenis kopling semi otomatis, kemudian di depan kami ada yang menyebutnya bahwa motor kami sebagai motor banji. Nah, ini seperti halnya dengan F1ZR Sporty guys, karena belum mengaplikasikan sistem kopling manual seperti halnya full clutch. Jadi dari pengalaman kami yang tidak mengenakan tersebut, maka dapat diakui bahwa mau tidak mau bahwa motor berkopling manual itu lebih keren dan memiliki gengsi tersendiri guys. Yang ketiga adalah mudah diatur. Jika sebelumnya kami sebut bahwa motor dengan jenis kopling manual memiliki torsi atau hentakan di saat perpindahan gigi yang cukup besar, dan ternyata mungkin kalian nggak senang dengan karakter motor yang hentakan besar seperti itu, maka tenang saja guys. Kita sebenarnya bisa mengatur jarak bebas kopling itu. Enteng atau enggaknya itu bisa kita atur melalui kabel atau melalui tuas kopling agar perpindahan gigi itu bisa berjalan dengan halus guys. Nanti itu kalau kopling manual itu ada setelannya guys. Jadi bisa kalian setel empuk dan kerasnya. Yang keempat, bisa menggunakan engine brake jika kalian menggunakan kopling manual. Engine brake adalah kondisi mesin yang membantu pengereman. Ini juga kerap dilakukan pada motor balap guys. Adapun engine brake itu biasanya dilakukan dengan menurunkan gigi transmisi secara spontan. Nah, ini berguna untuk membantu kinerja rem agar lebih ringan. Namun perlu diingat, jika engine brake ini juga punya kelemahan, yakni jika dilakukan dengan salah atau berlebihan, maka bisa membuat roda belakang itu ngunci hingga kalian ngesot atau tergelincir guys. Selain itu, engine brake yang terlalu sering juga bisa membuat baut-baut di sekitar mesin menjadi mudah longgar karena geter-geter kan guys. Nah, yang kelima, cocok untuk jalanan yang lancar atau sirkuit atau balap-balap gitu guys. Motor berkopling manual lebih cocok digunakan di jalanan yang lancar atau di arena sirkuit balap. Ini karena motor berkopling relatif sangat membantu dalam memaksimalkan performa motor dalam ajang kebut-kebutan guys. Jadi jika kalian anak yang suka balap-balap, senang kenceng, recommended jika kalian menggunakan kopling manual guys. Nah, sekarang kita sampai ke kekurangan motor kopling manual guys. Selain kelebihan pasti ada kekurangan pasti guys. Nah, ini akan jadi pertimbangan bagi kalian, apakah akan terus menjatuhkan pilihan ke motor dengan kopling manual atau kemudian ganti aja ke jenis kopling lain. Langsung kita sebut beberapa kekurangan dari motor dengan jenis kopling manual ini. Yang pertama adalah tangan kiri itu jadi pegal guys. Bagi yang baru pertama kali mengendarai motor dengan jenis kopling manual, pasti akan mengalami hal seperti ini, terlebih bila motor yang dikendarai itu jenis sport. Atau misalkan kalian pakai F1ZR, pakai Alfa yang sebelumnya kalian itu non kopling terus pakai kopling, pasti akan mengalami hal seperti ini guys. Motor dengan jenis kopling manual sendiri akan memaksa tangan kiri agar ikut bekerja dalam perpindahan transmisi. Nah,
Hal ini akan lebih parah jika kita di kemacetan macam mudik atau kemacetan kota, guys. Yang kedua, bagi pemula menggunakan kopling manual itu nggak gampang, guys. Pasti semua sepakat bahwa menggunakan motor dengan kopling manual nggak gampang, apalagi yang baru pertama menggunakan motor. Hal tersebut karena kita perlu momen yang pas agar motor tidak meraung hingga motor mati. Kesalahan yang sering terjadi adalah motor mati ketika hendak digas. Lalu untuk mengakalinya adalah dengan membuka gas gede. Nah, sehingga motor meraung di awal. Bahkan kadang kalau baru ajaran itu jumping, guys. Tapi ini sebenarnya bukan tidak boleh, guys. Tapi cara seperti ini dapat memperpendek usia sistem kopling. Misal kampas kopling hingga rumah koplingnya itu gampang aus, guys. Jadi perlu kalian pikirkan jika menggunakan kopling manual dan kalian belum siap, perlu pertimbangan lagi, guys. Yang ketiga adalah perawatan ekstra. Pada motor dengan jenis kopling semi otomatis, kita cukup ganti oli dengan teratur dan tepat agar sistem koplingnya panjang umur. Maka pada sistem kopling manual, kita juga perlu merawat kabel kopling hingga tuas kopling. Banyaknya kasus kabel kopling yang putus di tengah jalan dan tentunya akan mengganggu aktivitas berkendara kita. Nah, siap-siap saja kalau pakai kopling manual, setidaknya sebaiknya bawa kabel kopling cadangan. Jadi suatu saat putus kalian nggak kesusahan di jalan, guys. Karena kalau kabel kopling putus itu udah motor nggak bisa jalan kalau sistem manual, guys. Yang keempat adalah motor koplingnya itu jadi mudah aus. Dari pengalaman kami, umur kampas kopling dari motor dengan jenis kopling manual itu usianya lebih pendek bila dibandingkan dengan motor dengan jenis kopling semi otomatis, guys. Hal tersebut wajar karena jika pada motor kopling semi otomatis itu kemungkinan kesalahan atau gesekan dalam menggunakan part kopling itu sangat kecil, kecuali jika salah dalam pasang koplingnya loh, guys. Berbeda dengan motor kopling manual yang mana gaya berkendara dari si pengendara itu turut andil dalam memperpendek usia sistem kopling, guys. Sebut saja saat kita itu banyak membuat mesin motor meraung, geber-geber, atau terlambat melepas tuas kopling. Saat mesin motor terasa meraung pada posisi masuk gigi, maka sistem kopling seperti kampas kopling, plat gesek, kaki 4, serta lawan kaki 4 itu memiliki risiko yang mudah untuk aus, guys. Tidak percaya? Cek sendiri, guys. Kopling, pegang kopling kalian dan digas-gas, jumping gejret. Nah, itu akan mempercepat penggesekan kampas kopling dan plat kopling. Akhirnya part-part tersebut akan relatif lebih habis, guys. Yang kelima, kurang cocok untuk jalanan yang padat merayap. Nah, kekurangan lainnya adalah kurang cocok untuk jalan macet, guys. Mengingat kekurangan yang telah disebutkan di atas, maka sudah jelas jika motor berkopling akan sangat menyiksa jika harus digunakan di jalanan atau kalian harian itu di kota-kota banyak lampu merah tapi macet. Itu nggak cocok jika kalian pakai motor pakai kopling, guys. Oleh karena itu biasanya orang-orang lebih memilih motor bebek non kopling atau motor matic. Nah, sedangkan motor kopling hanya digunakan saat waktu tertentu, saat sunmori misalnya. Yang keenam, biaya perawatan atau perbaikan jadi lebih mahal. Bila kita bandingkan dengan motor non kopling semi otomatis, tentu saja motor berkopling manual ini punya perawatan atau perbaikan yang lebih mahal, guys. Kabel kopling hingga rumah kopling dari motor kopling manual biasanya mudah rusak. Selain itu harganya juga relatif lebih mahal, sebab motor kopling manual biasanya punya kampas kopling dan plat gesek yang jumlahnya lebih banyak dari motor berkopling semi otomatis, guys. Atau jika kalian itu pasang kopling manual di motor Alfa dari motor Evan ZR, biaya perawatannya jauh lebih mahal, guys, karena akan tambah-tambah alat tadi. Oke, itu tadi kelemahan dan kelebihan jika kita menggunakan kopling manual. Silahkan dipilih kalian cocoknya pakai apa. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.